Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur maha senantiasa ya kita bersama-sama panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala rahmat ya, segala keberkahan, segala kenikmatan yang kita harus syukuri ya, terutama nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk kita bisa hadir ya di pertemuan perkuliahan kita secara daring untuk melanjutkan ya materi-materi yang harus seluruhnya kalian capai ya. Setidaknya ini bisa menjadi motivasi untuk kalian bahwasanya apa yang kita lakukan untuk saat ini insya Allah itu akan memberikan hal yang positif untuk kedepannya ya. Paling tidak juga ini akan menjadi awal yang baik karena kita nanti tidak akan lama ya pertemuannya. Pasti nanti kalian akan merasa kaget ketika ada informasi sudah pelaksanaan ujian tengah semester, kemudian tiba-tiba sudah akhir semester gitu kan. Artinya kekagetan itu sudah dipersiapkan ya segala bekal yang nantinya untuk diperjuangkan untuk mendapatkan nilai yang terbaik kan begitu. Ya, untuk pertemuan kita hari ini ya, kita akan mereview bab berkenaan dengan morfologi bakteri ya. Jadi ini sudah saya sharekan materinya. Jadi harapannya sih kalian sudah menyimak ya, menyimak meskipun belum memahami 100% tidak masalah ya, karena tentunya dalam sesi tanya jawab ini kan saya tidak memaksa kalian untuk menghafal ataupun sudah di luar kepala, tidak ya. Tapi kalian itu paling tidak paham dulu. Jadi kalaupun toh memang harus baca ya tidak masalah ya, karena ini bukan sesi ujian, tapi sesi kita bersama-sama mereview kembali materi yang sudah disampaikan. Baik, mengingatkan lagi ya, artinya dalam hal ini sebelum saya melanjutkan dengan beberapa pertanyaan ya berkenaan dengan bab morfologi bakteri, kita harus paham dulu ya kalau babnya itu judulnya morfologi bakteri, sebetulnya istilah morfologi itu bukan spesifik hanya untuk bakteri saja ya. Morfologi itu umum. Bisa untuk bakteri yang merupakan salah satu contoh mikroba ya, bisa untuk manusia, bisa untuk hewan, dan bisa untuk tumbuhan. Artinya semua makhluk hidup itu bisa dipelajari secara morfologinya. Apa sih morfologi itu? Nah, kalau bakteri itu kan objeknya ya, tergantung objeknya apa yang akan kita pelajari. Nah, istilah morfologi itu sendiri sebetulnya yang morfologi ini adalah cabang ilmu yang secara spesifik, secara khusus gitu ya. Ada cabangnya sendiri nih yang mempelajari apa saja bentuk dan struktur makhluk hidup. Jadi bagaimana bentuknya, bagaimana strukturnya, karakteristik morfologinya itu harus jelas ya, karena ini penting sekali untuk proses identifikasi. Bagaimana kita bisa membedakan makhluk hidup satu dengan yang lainnya kalau kita tidak memperhatikan karakteristik morfologinya. Nah, karena ini spesifiknya terhadap bakteri, berarti kita akan banyak mengenal morfologi bakteri, baik secara bentuk maupun strukturnya. Ya, dan jangan berkecil hati ketika kita menyadari keterbatasan yang kita miliki, tidak bisa melihat secara langsung ya bentuk bakteri itu seperti apa dengan mata kita, tapi kan kita sudah banyak referensi yang sekiranya itu berdasarkan penelitian ilmiah yang ketika pengamatannya itu menggunakan alat bantu mikroskop gitu ya. Jadi kita tidak perlu harus melihat secara langsung dengan mata kita, paling tidak dengan gambaran-gambaran yang sudah ditemukan oleh para ahli atau orang-orang yang melakukan penelitian itu sudah cukup bagi kita untuk mempelajarinya. Ya, baik itu ya. Jadi sebelum kita melanjutkan, saya ulangi kembali ya bahwasanya morfologi ini adalah cabang ilmu. Ya, cabang ilmu yang akan banyak belajar mengenai bentuk dan struktur bakteri. Ya, jadi jangan sampai lupa ini kata kuncinya ya.
mempelajari bentuk dan struktur bakteri. Baik, saya lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, di sini ini merupakan skema yang sudah pernah saya sampaikan di mata kuliah yang lain ya, bahwasanya kedudukan dari bakteri itu ada di golongan mana sih dari makhluk hidup? Karena kalau kita berbicara makhluk hidup itu sangat luas banget ya. Tapi secara garis besarnya kita bisa membedakan dengan dua golongan ya, yang itu dilihat dari tipe selnya. Apakah selnya itu prokariot ataukah eukariot ya. Kalau kemarin di pelajaran di mata kuliah yang lain saya lebih menekankan pada eukariot ya kan, karena memang kedudukan dari makhluk hidup tumbuhan yang itu menjadi objeknya itu berada di eukariot yang memang karakteristik selnya itu lebih lengkap atau lebih sempurna dibandingkan dengan prokariot. Nah, sekarang yang kita bahas ini kedudukannya berada di prokariot ya, di mana tipe selnya jauh lebih sederhana dan dari karakteristik yang membedakan dengan eukariot itu tidak memiliki membran inti. Ya, sedangkan kalau eukariot itu mempunyai membran inti. Tentunya golongannya lebih banyak ya ketimbang prokariot begitu. Eukariot itu ada beberapa kingdom atau beberapa kerajaan ya. Ada protista, ada fungi, ada animalia, dan ada plante atau tumbuhan. Sedangkan kalau pada prokariot itu ada satu kingdom yang kita kenal dengan kingdom Monera, yang dimana salah satunya itu adalah makhluk hidup yang akan kita pelajari, yakni apa? Bakteri. Ya, jadi bakteri itu masuk ke dalam tipe sel prokariot. Ya, semoga bisa dipahami, jadi tidak tertukar lagi. Jadi meskipun kita sama-sama memiliki sel ya, karena makhluk hidup itu yang dikatakan makhluk hidup sejati ya, itu terdiri dari sel ya, mau itu sifatnya tunggal maupun sifatnya multi. Nah, namun bedanya itu tadi kalau yang sifatnya tunggal ya seperti bakteri, karakteristik selnya berbeda dengan karakteristik sel yang lebih kompleks itu tadi. Ya, jadi ini gambaran saja biar kalian tahu kedudukan dari bakteri itu berada di makhluk hidup yang golongan tipe selnya seperti apa. Baik, itu untuk gambaran dari skema makhluk hidupnya ya. Nah, sekarang lebih spesifik terhadap bakterinya. Nah, bagaimana karakteristik umum dari bakteri? Kan begitu ya. Jadi harus paham dulu ya karakteristik umum. Kenapa dikatakan umum? Karena nanti kalau cara spesifik kita melihat dari jenis dari bakterinya masing-masing. Karena tentunya setiap jenis itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Tapi paling tidak dari berbagai macam jenis itu tadi itu kita bisa tarik kesimpulan yang memang itu merupakan karakteristik umum untuk golongan bakteri. Baik, di sini yang sudah raise hand ya atas nama Indah Dwi Lestari. Kemudian yang kedua ada Gita. Ya. Baik, saya persilakan untuk Indah Dwi dan Gita bisa menjelaskan ya karakteristik umum dari bakteri. Silakan. Ya Bu, izin menjawab Bu. Yang pertama ada bersifat uniseluler 1-5 mikro, diamati dengan mikroskop. Yang kedua bentuk atau batang spirital atau bola. Yang ketiga alat gerak berupa flagel, umumnya hidup berkoloni atau soliter atau tunggal. Reproduksi membelah diri. Sekian Bu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, dilanjutkan silakan Gita. Baik, Bu, izin menjawab karakteristik umum bakteri, yaitu bersifat uniseluler berukuran 1-5 mikron, hanya dapat diamati dengan mikroskop 1 mikron 0,001 mili. Bentuk bervariasi, batang, spiral, atau bola. Dasar klasifikasinya memiliki alat gerak berupa flagel, hidup secara soliter atau pada umumnya berkoloni. Pada makanan yang telah busuk, cairan contohnya pada makanan yang telah busuk, cairan kental, lengket seperti lendir yang berwarna putih atau kekuningan.
reproduksi membelah diri, atau secara biner. Contohnya mitosis. Baik, Bu. Cukup jawaban dari saya. Terima kasih, Bu. Oke, baik, sama-sama Indah dan kita ya sudah menjelaskan terkait karakteristik umum dari bakteri ya. Tadi sudah disampaikan, ini sifatnya umum ya, artinya belum spesifik dengan karakteristik untuk masing-masing spesies ya. Kalau masing-masing spesies tentu kita menyesuaikan jenis atau spesiesnya apa dulu, karena tentunya memiliki perbedaan-perbedaan yang bisa dikategorikan apa itu menjadi penentu golongan yang lebih kecil lagi begitu ya. Ini kan golongan yang besar gitu. Nah, yang pertama yang jelas pokoknya kalau bukan bakteri ya tidak termasuk ke dalam sifat ini. Ya ini sifat selnya adalah tunggal atau uniseluler. Jadi kalau ada makhluk hidup yang sifatnya tunggal ya, ini salah satunya adalah bakteri. Meskipun ada makhluk hidup lain yang juga sel tunggal ya, namun bukan bakteri. Tapi yang jelas semua bakteri itu sifat selnya adalah tunggal atau kita kenal dengan istilah uniseluler ya. Di mana uniseluler ini kalau dilihat secara mikroskopis ya ukurannya itu adalah mikron ya. Mikron itu satuan ya dalam pengukuran begitu. Secara gambarannya saja kalau ingin melihat ukuran mikron ya wajar saja kalau seandainya kita tidak bisa melihat secara langsung ya karena mata kita itu kan ada keterbatasan ya untuk melihat ukuran yang sangat kecil ya, kecil relatif artinya kecil yang memang tidak mampu kita lihat. Jadi kalau kita bisa melihat ukuran 1 mm ya menggunakan penggaris itu belum ada seberapanya, itu masih terhitung besar ya. Nah, kalau mikron itu ya kalau mau gambarannya jadi 1 mm itu dibagi menjadi 1000 ya. Sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan gitu ya. Artinya dalam hal ini memang itulah keterbatasan kita untuk melihat ukuran mikron. Oleh karena itu kita butuh ya, butuh alat bantu mikroskop sehingga kita bisa mengamatinya itu dengan alat bantu tersebut gitu ya tanpa kesulitan ya mungkin sulitnya nanti karena sifat dari bakteri ini transparan ya jadi butuh adanya perlakuan-perlakuan khusus misalkan dengan pewarnaan gitu ya atau dengan identifikasi tertentu yang sekiranya bisa untuk menampakkan si bakteri ini untuk bisa diamati itu nanti ada di bab selanjutnya ya berkenaan dengan pewarnaan bakteri. Nah, secara umum juga sama halnya dengan makhluk hidup yang lain ya, bentuknya bervariasi gitu ya. Ada yang batang, ada yang spiral, ada yang bentuknya bola atau bulat gitu ya. Nah, ini semua nantinya akan menjadi dasar penggolongan ya, terutama sih untuk penamaan ya. Jadi penamaan itu ada sebagian besar bakteri itu menyesuaikan dengan bentuknya ya apakah dia bentuknya batang gitu ya. Kalau batang itu dalam bahasa ilmiahnya namanya adalah basil gitu ya. Nah, nanti di belakang nama si bakterinya itu pasti ada istilah bacillus gitu ya. Atau mungkin bentuknya bulat ya biasanya nanti menggunakan istilah kokus. Nah, itu salah satu atau beberapa yang bisa dijadikan unsur-unsur penamaan ya yang itu bisa menggunakan karena bentuknya itu. Nah, kemudian mayoritas sebagian besar itu memiliki alat gerak yang kita kenal dengan flagel ya. Jadi memang bakteri tidak seperti manusia hewan yang punya kaki tangan gitu ya, yang bisa bergerak, bisa berjalan. Nah, bakteri pun namun juga butuh yang namanya pergerakan untuk memperoleh makanan begitu. Jadi alat bantunya yaitu berupa flagel. Ini salah satu bagian dari morfologi ya yang dimiliki oleh bakteri. Meskipun ada beberapa golongan bakteri yang tidak memiliki alat gerak ya atau tidak memiliki flagel. Dan kemudian dari segi hidupnya ada yang dia lebih suka menyendiri ya atau dia suka berkoloni ya. Tapi memang kebanyakan yang berkoloni sih ya karena memang sesuatu yang membuat mereka lebih kuat gitu ya berkoloni seperti itu dan lebih mudah untuk memperbanyak diri ya. Nah, ini biasanya kalau kita lebih mudahnya karena ngelihat yang berkoloni tadi karena jumlahnya banyak gitu ya. Jadi kita bisa melihat padahal itu semua adalah susunan dari sel-sel bakteri. Ya, misalkan yang paling mudah saja itu dari sesuatu yang sudah tidak terpakai ya atau makanan atau minuman yang busuk gitu ya, yang berupa cairan kental, lengket, lendir. Nah, itu semua adalah kumpulan dari bakteri. Ya, hanya saja kita nggak bisa ngelihat bentuknya, tapi berupa kumpulannya atau koloninya.
Reproduksinya jangan diragukan, mereka jauh lebih cepat dibandingkan dengan makhluk hidup seperti jangankan manusia ya, tumbuhan, jamur itu tidak ada yang bisa mengalahkan ya kecepatan pertumbuhan dari bakteri ya. Kenapa? Karena bakteri ini tidak selalu membutuhkan partner gitu ya. Itu pun jangan kalaupun toh butuh hanya sedikit ya. Tapi yang lebih banyak itu dia dapat melakukannya dengan tubuhnya sendiri yaitu dengan pembelahan biner ya. Dan itu semua terjadi sangat begitu cepat ya. Ada yang hitungan detik, ada yang hitungan menit ya. Semua tergantung dari jenis bakterinya. Nah, ini adalah karakteristik umum dari bakteri ya, umum saja. Artinya kalau mau spesifik ya nanti dilihat dulu bakterinya apa. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke morfologinya. Jadi morfologi dari bakteri itu ada beberapa penggolongan ya, ada yang bisa dipelajari dari luar, ada yang bisa dilihat dari dalam, yang kita kenal dengan istilah eksternal dan internal begitu ya, atau internal dan eksternal. Boleh lah dibalik, boleh ya, mau mana dulu. Yang penting di dalamnya jangan kebalik ya, yang itu eksternal apa saja, yang internal itu apa saja. Nah, kalau untuk yang bagian luar atau eksternal itu sudah saya berikan di sini ya. Ada dinding sel, ada kapsul, ada membran plasma, ada flagel, ada pili. Itu semua adalah bagian-bagian dari bakteri yang sifatnya eksternal. Baik, sekarang kejatah satu-satu ya. Silahkan, berarti ada 5 mahasiswa di sini yang bisa berpartisipasi untuk menjawab. Dinding sel, saya persilahkan untuk Dewi Artika. Ya, yang sudah menjawab bisa diturunkan ya raise hand-nya. Kemudian kapsul itu atas nama Revo. Kemudian yang membran itu Bilkis ya. Kemudian yang flagela itu Wira. Kemudian yang terakhir pilih ini Rizka. Baik, silakan. Secara bergiliran saja ya, berurutan Dewi, Revo, Bilkis, Wira, sama Rizka. Silakan untuk bisa menjawab. Baik, Ibu, izin menjawab. Untuk dinding sel melindungi dari tekanan osmotik yang lebih rendah, hipotonis, sehingga sel bakteri tidak mudah lisis atau mempertahankan bentuk bakteri. Struktur semi kaku yang tersusun atas makromolekul peptidoglikan yang disebut muren. Peptidoglikan adalah lapisan polimer kompleks yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, backbone yang terdiri dari N-asetil glusamin atau NAG dan asam N-asetil muramid acid atau NAM yang dihubungkan oleh ikatan B/1/4 glikosida secara berseling-seling. Yang kedua, satu set peptid cross bridges identik. Sudah, Ibu. Oke, dilanjut yang kedua, silakan. Izin menjawab, Ibu. Kapsul, lapisan polimer berbentuk gelatin berukuran tebal yang glikoprotein dan melekat erat dengan dinding sel berfungsi. A. Zat antifagosit. Faktor virulensi pada bakteri patogen. Keberadaan kapsul pada dinding bakteri menjadi penghalang bagi sel fagosit inang untuk melakukan fagosit menelan bakteri pada saat terinfeksi. B. Mencegah dehidrasi sel bakteri. Kapsul bakteri berukuran relatif tebal dan bersifat hidrofilik, suka air. C. Dalam kondisi tertentu sebagai sumber cadangan makanan. Komposisi kapsul bakteri tersusun glikoprotein seperti glukosa, dekstrosa pada bakteri Leuconcos mesenteroides, gula amino, asam hyaluronat pada bakteri Staphylococcus patogenik, dan polipeptida polimer asam glutamat pada bakteri Bacillus anthracis. Terima kasih, Bu. Oke, silakan dilanjut. Membran plasma tersusun
Membran plasma tersusun atas fosfolipid dan protein sebagai penyelubung sitoplasma, membatasi bagian dalam sel dan lingkungan agar tidak mudah mengalami lisis atau rusak. Bersifat selektif permeabel, hanya zat-zat tertentu yang dapat melewati. Sehingga membran plasma berperan juga sebagai pengatur dalam pertukaran zat antar sel dan lingkungan. Baik, silakan dilanjut. Struktur bakteri berbentuk batang atau spiral mirip cambuk yang menonjol dari dinding sel dan tersusun dari protein flagellin. Memiliki panjang 3-12 mm, diameter 10-30 mm, dan terdiri dari 3 bagian filamen, hook atau sudut, dan basal body. Pada bakteri flagel berperan sebagai alat pergerakan atau motilitas yang memungkinkan bakteri dapat bergerak menuju kondisi lingkungan yang menguntungkan dan menghindari lingkungan yang merugikan. Berdasarkan jumlah flagel yang dimiliki, bakteri dan lokasi pelekatannya dibedakan: A. Atrik, B. Motorik, C. Lofotrik, D. Amfitrik. E. Peritrik. Oke, silakan dilanjut. Baik Bu, izin menjawab. Untuk pili atau Fimbria itu adalah hampir sama, cuman bedanya itu kalau misalnya si Fimbria itu dia bulu-bulu halus di sekitaran si bakteri itu. Kalau misalnya si pili itu adalah penghubung atau pertukaran DNA dua bakteri yang berdekatan, penghubung konjugasi. Terima kasih. Yang terakhir, pilih, silakan. Aku pilih Bu, maaf. Ini yang Fimbria? Nggak tahu. Aku pilih tadi. Oh, Fimbria nggak ada ya, langsung pilih ya. Oke, berarti saya tambahin kurang 1 ya di sini. Baik, kurang 1 di sini saya persilakan atas nama Rosa. Ada Rosa? Ada, Bu. Ya, silakan Rosa. Baik, Ibu izin menjawab. Fimbria sebagai pelekatan bakteri di substrat jaringan inang sehingga lebih memudahkan khususnya bakteri patogen untuk melekat pada sel-sel epitel inang dalam proses infeksi. Struktur berbentuk filamen berukuran diameter 3-10 nm menyerupai bulu halus yang terdistribusi merata di permukaan sel bakteri. Cukup, Ibu. Baik, ya, terima kasih ya atas seluruh mahasiswa yang tadi sudah menjawab. Jadi saya review kembali ya dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh ke-6 mahasiswa tadi. Berkenaan dengan struktur bakteri secara eksternal ya. Yang pertama adalah dinding sel. Jadi memang dinding sel ini erat kaitannya dengan perlindungan ya, karena bakteri pun juga butuh perlindungan. Dalam hal ini bakteri harus bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Jangan sampai nanti lingkungan itu akan memberikan faktor negatif ya untuk bakteri tersebut, misalkan tekanan osmotiknya dia lebih rendah begitu. Nah, hal ini bisa mengakibatkan sel bakteri itu mudah mengalami lisis dan akhirnya akan rusak atau hancur ya.
Ya, kalau kita sebagai orang yang tahu ilmu ya, tahu ilmu dari segi medis begitu, justru ini akan kita gunakan sebagai upaya untuk menghancurkan bakteri terutama yang sifatnya patogen gitu ya. Gimana caranya kita menciptakan suasana yang itu bisa menghancurkan sel tersebut gitu. Namun dalam hal ini memang upaya yang kita lakukan harus ekstra ya, karena mengingat dinding sel ini strukturnya itu bisa dikatakan lumayan kuat gitu ya, karena terdiri dari makromolekul peptidoglikan ya, yang disebut dengan murein. Meskipun nanti ketebalan dari peptidoglikan itu tergantung dari jenis bakterinya ya, atau golongan bakterinya. Karena ada golongan bakteri yang peptidoglikannya tebal, ada yang tipis begitu. Nah, di sini nanti saya kasih spill dulu ya. Nanti kalau untuk penggolongannya di bab berikutnya ada bakteri golongan yang dinding selnya itu dikategorikan ke dalam golongan bakteri gram positif ya, dan digolongkan ke bakteri gram negatif. Nah, ini berdasarkan dari ketebalan dari dinding peptidoglikannya itu. Nah, kalau pada golongan bakteri gram positif ya, itu lapisan peptidoglikannya itu yang dimiliki dia lebih tebal dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Sehingga bakteri gram negatif itu akan lebih mudah atau relatif gampang hancur gitu ya, dengan tekanan-tekanan osmotik yang berbeda dengan struktur dinding selnya. Nah, ini nanti memang penting sekali untuk menggolongkan ya jenis-jenis bakteri yang nantinya akan diberikan perlakuan untuk antibiotiknya begitu ya. Karena golongan bakteri gram positif sama negatif itu ketebalan peptidoglikannya itu berbeda. Nah, peptidoglikan itu kalau diamati secara strukturnya ya, jadi kalau ini adalah membran selnya, jadi ada semacam kayak rantai ya, rantai yang berselang-seling seperti ini yang kita kenal dengan peptidoglikan. Nah, ini peptidoglikan ini adalah lapisan polimer yang terdiri dari 3 struktur ya, kompleks ya. Jadi ada bagian backbone ya, backbone itu kayak semacam rangkanya gitu ya, yang itu terdiri dari NAG ya, NAG itu kepanjangan dari N-asetilglukosamin ya. Kemudian ada NAM ya, itu adalah kepanjangan dari N-asetilmuramid acid gitu ya, yang dihubungkan oleh ikatan rantai namanya beta 14 glikosida yang secara berselang-seling ya. Jadi ini backbone-nya ya, kayak semacam penguatnya begitu. Ini NAG-nya, ini NAM-nya, ini NAG-nya, nanti seterusnya begitu berselang-seling. Kemudian antar backbone ini ya dihubungkan oleh buletan-buletan kecil ya. Ini adalah ikatan protein ya, yang kita kenal dengan ikatan beta itu tadi. Ya, jadi ini semakin memperkuat ya struktur dari dinding sel si bakteri tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya ya, nah ini bakteri gram positif. Ini nanti kalau diamati menggunakan reagen pewarnaan tertentu ya, yang menunjukkan kalau itu golongan bakteri gram positif, itu nanti diamati pakai mikroskop, itu akan mendominan berwarna biru atau keunguan ya. Sedangkan kalau bakteri gram negatif itu dominan akan berwarna merah. Nah, coba dilihat di sini ya. Kalau yang gram positif itu dinding peptidoglikannya itu tebal ya, tebalnya segini nih. Nih ya. Sedangkan kalau untuk yang gram negatif itu jauh lebih tipis begitu. Ini sebagai penggolongan, nanti kita akan belajar untuk penggolongan bakteri gram positif negatif di pertemuan berikutnya. Yang kedua adalah kapsul ya. Jadi kalau kalian pernah ya, ini mungkin kalau kalian sebagai seorang TTK, kapsul itu langsung inget obat gitu ya. Kayak kapsul yang menyelimuti serbuk obat di dalamnya gitu ya. Yang mana ini sebetulnya memiliki analogi yang kurang lebihnya sama lah ya, untuk melindungi juga gitu. Dan memang dalam hal ini ada beberapa peran ya kaitannya dengan perlindungan bagi si bakteri tersebut ya, karena adanya kapsul akan semakin memperkuat
Namun bukan berarti setiap bakteri ada kapsulnya, enggak. Ya, ada yang punya, ada yang enggak. Kenapa? Karena semua tergantung dari karakteristik bakterinya masing-masing. Artinya kalau dia punya berarti pertahanannya dia lebih kokoh ya ketimbang yang tidak punya. Sudah dinding selnya lumayan kuat ketambah kapsul. Karena kapsul ini juga selain sebagai perlindungan itu juga sebagai zat antifagosit. Maksudnya apa? Ini sebagai faktor virulensi ya. Karena dengan adanya kapsul ini ya pada dinding bakterinya itu akan menjadi penghalang bagi sel fagosit inang. Kan fagosit itu dimiliki oleh makhluk hidup yang nanti akan dikeluarkan pada saat dia diserang ya. Kemudian nanti akan dihancurkan oleh sel-sel fagosit itu. Itu belajar tentang sistem imunologi ya. Nah, kalau dengan adanya kapsul ini, maka sel-sel fagosit yang nantinya akan menghancurkan si bakteri itu akan tertahan karena adanya si kapsul itu ya. Sehingga akan sulit, akan dihambat gitu ya kehancuran dari sel bakterinya. Nah, selain itu juga ya bisa mencegah dehidrasi sel bakteri karena memang dalam hal ini kan kalau bakteri itu juga hampir sama dengan makhluk hidup yang lain ya, butuh nutrisi, butuh air gitu ya. Karena kalau sampai dia kekurangan air, maka selnya akan rusak gitu ya. Begitu pula kalau dia kelebihan air itu juga selnya akan menggembung dan akhirnya akan pecah. Jadi semua harus dalam kondisi yang stabil begitu. Atau sebagai sumber cadangan makanan. Nah, ini juga bisa ya, tergantung dari jenis bakterinya. Kemudian ada membran plasma. Tadi sudah ada dinding sel, sudah kapsul. Nah, sekarang membran plasma ya. Kalau membran plasma itu kalau dilihat dari struktur bakteri yang berbentuk basil ya, ini contoh salah satu contohnya. Itu berada di level atau tingkatan ketiga yang berwarna kuning ya. Yang pertama kapsul, dinding sel, lalu membran plasma. Ini juga sebagai pelindung untuk sel ya. Jadi sebelum zat-zat yang berbahaya tadi, salah satunya antibiotik gitu ya, masuk ke dalam tubuhnya bakteri dan akhirnya menghancurkan, itu harus melewati beberapa level itu tadi, melewati kapsul, melewati dinding sel, dan melewati membrannya. Oleh karena itu sifat membran ini yang dia permeable gitu ya, hanya zat-zat tertentu yang bisa melewatinya, artinya ini sebagai pengatur bagi si bakteri tersebut untuk memfilter mana yang layak masuk, mana yang tidak. Artinya punya perlindungan sama dengan sel kita ya, sel tubuh manusia itu kan membran selnya sifatnya semi permeable, artinya selektif terhadap zat-zat tertentu saja untuk bisa masuk. Ini sebagai upaya untuk melindungi. Jadi semua makhluk hidup itu dibekali gimana caranya untuk bisa bertahan hidup ya. Pada prinsipnya sih seperti itu. Kemudian flagel. Nah, flagel ini tadi yang sudah dijelaskan sebagai alat gerak gitu ya, karena mengingat bakteri ini kan butuh tempat untuk dia hidup, butuh untuk makan, nutrisi gitu ya, butuh menuju ke lingkungan yang kondusif. Jadi dia tidak mungkin hanya berdiam diri gitu ya. Jadi harus ada pergerakan yang kita kenal dengan motilitas. Jadi dengan motilitas ini dia butuh yang namanya flagel. Jadi flagel itu berupa cambuk yang menonjol dari dinding sel ya, yang tersusun dari protein flagellin yang panjangnya itu kisar antara 3 sampai 12 nanometer ya, dan itu tumbuh langsung ya di membran plasma. Jadi dia pusatnya di membran plasma, jadi lebih kuat gitu ya. Nah, ini berdasarkan bentuknya ya, jumlahnya itu ada 5 penggolongan ya, ada atrik, ada monotrik, ada lofotrik, amfitrik, dan peritrik. Nah, ini ada pertanyaan khusus ya untuk yang flagel, jadi saya persilahkan ada 5 mahasiswa untuk bisa menjelaskan masing-masing bakteri yang diberikan nomor 1. Ini bakteri nomor 2, bakteri nomor 3, bakteri nomor 4, dan 5 ya. Berarti saya butuh 5 mahasiswa yang mau berpartisipasi untuk menjawab ya. Yang nomor 1 di sini saya persilakan atas nama Nabila ya. Nabila. Kemudian ada Rahel. Kemudian ada Rindi. Ada Cika. Kemudian ada siapa lagi? Anissa Sahara. Disesuaikan dengan nomornya masing-masing ya. Bakterinya apa yang ditunjuk ya. Oke, disilakan atas nama Nabila untuk bisa menjawab.
Ibu maaf, Nabila siapa ya? Nah, tadi Nabila siapa tadi? Ada dua ya Nabila ya? Nabila Febrianti. Baik, Ibu, izin menjawab. Oke, silakan. Bakteri yang nomor pertama itu bakteri monotrik ya, Bu. Oke, silakan dijelaskan. Adalah jenis bakteri yang memiliki satu flagel tunggal di salah satu ujung selnya. Flagel tersebut digunakan untuk pergerakan yang membantu bakteri berpindah di lingkungan cair. Dengan flagel ini, bakteri monotrik mampu bergerak dengan cara berputar yang memungkinkan mereka mencari lingkungan yang lebih menguntungkan, seperti sumber nutrisi atau kondisi yang lebih optimal. Terima kasih, Bu. Oke, baik dilanjut. Rahel, silakan. Sebentar ya. Bisa dilanjut Rindi dulu. Baik, Ibu izin menjawab. Yang ketiga itu Lovotrik. Lebih dari satu terletak di ujung sel. Contohnya Pseudomonas fluorescens menyebabkan warna hijau yang tidak dikehendaki pada pembuatan makanan fermentasi dari kubis. Sekian, Ibu. Baik, silakan dilanjutkan, Cika. Baik, Bu, izin menjawab. Itu flagelnya atrik ya, Bu? Ya, silakan dijelaskan. Atrik itu adalah jenis bakteri yang tidak memiliki flagel. Namun tidak berarti bakteri atrik atrik bersifat non-motil atau tidak dapat bergerak. Jadi meskipun dia nggak memiliki flagel, tapi dia masih bisa bergerak, Bu. Sekian, Bu. Makasih, Bu. Baik, dilanjutkan Anissa. Ya Bu, izin menjawab Bu. Itu jenis flagel apa tuh peritrik ya Bu? Jenis flagel peritrik itu adalah flagel yang terletak di seluruh permukaan sel mikroorganisme, bukan hanya di satu ujung. Terus itu bakterinya flagel Salmonella typhosa ya Bu. Jenis ini adalah penyebab tifus Bu. Oke, baik. Tadi yang belum kejawab yang nomor 2 ya, Rahel. Mau melanjutkan? Kalau tidak, mungkin bisa digantikan yang lain ya. Iya, Bu. Ya, mau melanjutkan atau bagaimana? Mau melanjutkan. Ya, silakan. Ini jenis flagel bakteri am, Ampiricus ya, Bu? Ya, maksudnya bukan bakterinya ya, jenis flagelnya apa gitu. Eh, yang buat gambar yang kedua, lo, Lovotrik, jumlah flagelnya lebih dari satu flagel pada salah satu ujungnya.
Di contoh bakterinya ada Pseudomonas fluorescens. Oke, Cukup, Bu. baik. Terima kasih ya atas penjelasannya. Ini ada beberapa bakteri, ada 5 ya, 5 bakteri contoh saja, lengkap dengan bentuk flagel dan jumlahnya ya. Nah, ini sebetulnya sudah ada pada penjelasan ya, bahwasanya untuk bakteri yang nomor 1 ini adalah bakteri atrik ya, atau jenis flagelnya adalah atrik ya. Kalau dilihat kan berbeda dengan yang lainnya yang punya flagel, kalau atrik itu tidak punya flagel ya. Jadi dia tidak memiliki flagel, namun bukan berarti dia tidak bisa bergerak karena bagaimanapun bakteri harus ada motilitas ya. Namun dia memanfaatkan media yang dia tempati dengan gaya Brown ya atau gaya bebas gitu ya. Yang itu bisa terjadi energi kinetetik ya yang ditimbulkan oleh bakteri itu sendiri ketika dia berkontak dengan permukaan padat ya, sehingga pergerakannya itu hanya mengikuti gerak bebas itu tadi ya. Mungkin hanya bisa maju, bisa mundur itu ya. Artinya tidak sekompleks kalau bakteri yang memiliki flagel ya. Nah, di sini contohnya adalah Lactobacillus helveticus ya. Ini merupakan salah satu contoh bakteri yang bisa dimanfaatkan ya untuk probiotik untuk kesehatan saluran pencernaan ya. Yang kedua monotrik, mono itu artinya satu atau tunggal ya. Jadi dia berada di dalam berada di permukaan bakteri baik itu di ujung ya, ujung kanan atau ujung kiri tergantung dari jenis bakterinya ya. Yang jelas ya jumlahnya hanya 1 ya. Dia seperti ini kalau secara mikroskopis. Contohnya adalah Vibrio cholera, ini merupakan salah satu contoh bakteri patogen ya karena bisa menyebabkan penyakit kolera. Itu memiliki flagel monotrik. Kemudian Lovotrik ya, Lovotrik ini memiliki lebih dari 1 flagel, tidak cuma 1 seperti monotrik tadi, tetapi dia hanya berada di ujung kanan atau ujung atas atau ujung bawah ya. Dia bentuknya kayak rambut panjang seperti ini ya. Nah, kemudian dia pergerakannya itu dengan cara berotasi ke satu arah ya, menggunakan flagel tersebut, sehingga bisa dikatakan dia memiliki pergerakan yang jauh lebih cepat ya, ketimbang yang monotrik tadi ya. Contohnya di sini yang memiliki karakteristik Lovotrik itu adalah Pseudomonas fluorescens. Ini merupakan apa ya, jenis bakteri yang patogen karena sesuatu yang tidak dikehendaki yang itu muncul di proses pembuatan fermentasi ya. Nah, ini kalau tetap dikonsumsi tentu akan menimbulkan efek-efek untuk kesehatan yang tidak baik itu. Amfitrik. Nah, amfitrik itu lebih rame ininya, flagelnya ya. Dia memiliki lebih dari 1 flagel yang di kedua ujung 1 ya. Jadi ini 1 ada, di bawah ada. Jadi atas bawah dia ada flagelnya ya. Nah, ini contohnya adalah Spirillum volutans ya. Ini merupakan salah satu jenis bakteri yang bisa menyebabkan keracunan gitu ya. Kalau dilihat secara gambar analoginya seperti ini. Kemudian ada peritrik. Nah, ini yang lumayan kompleks ya, karena ada di atau tumbuh tidak cuma ada di ujung ataupun bawah, tetapi di sekeliling tubuhnya ya, ditumbuhi oleh peritrik flagel ya. Nah, ini contohnya yang terkenal gitu ya, yang banyak orang bisa terinfeksi kalau tidak hati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang sehat. Itu adalah Salmonella typhosa ya, merupakan salah satu bakteri yang bisa menyebabkan penyakit tipes gitu. Ini pergerakannya akan jauh lebih cepat gitu ya dengan cara berotasi dan itu bisa ke arah mana aja gitu ya dengan flagel tersebut. Oke, itu untuk yang flagel. Nah, sekarang saya akan mereview untuk yang Fimbria dan Pili ya. Mungkin sekilas itu hampir sama ya, Fimbria sama Pili. Namun dari segi ukuran dan tempatnya berbeda ya. Kalau Fimbria bisa dilihat di sini, dia mengelilingi seluruh bagian dari bakteri, namun ukurannya dia tidak panjang seperti Pili ya, dan fungsinya pun berbeda.
Kalau Fimbria ini lebih untuk proses pelekatan pada saat proses infeksi. Ya, jadi dia melekat dulu pada inang. Kalau sudah dirasa kuat, kokoh, tidak lepas gitu ya, maka dia akan melakukan proses infeksi. Jadi dia melekat dulu dengan bantuan Fimbria ini ya. Dan ini merata di seluruh bagian tubuh si bakteri. Sedangkan kalau pili, ya ini strukturnya hampir sama dengan Fimbria, tetapi dia jauh lebih panjang ya dan lebih tebal gitu dan tidak sebanyak Fimbria karena pili ini peruntukannya tidak untuk proses pelekatan saat proses infeksi tetapi lebih untuk proses reproduksi. Jadi reproduksi bagaimana caranya dua makhluk hidup si bakteri ini ada koneksi ya, adanya jembatan itu. Dia tidak perlu harus berdekatan ya dengan adanya jarak yang itu nanti dihubungkan oleh pili itu akan terjadi proses pertukaran DNA. Jadi DNA bakteri ke A ke bakteri B. Jadi akan terbentuk apa karakteristik baru gitu ya. Ini yang melibatkan adanya pili ya yang merupakan bagian eksternal dari bakteri. Nah, ini peruntukannya bisa kalian bedakan ya. Kalau untuk Fimbria itu lebih proses infeksinya karena dia untuk proses pelekatan, sedangkan kalau pili itu kaitannya dengan proses reproduksi gitu ya. Dan ukurannya pun lebih panjang karena akan menghubungkan antara satu bakteri dengan bakteri yang lain yang memang cocok kan begitu. Harus spesies ya karena ada pertukaran DNA berarti memiliki karakteristik yang sama. Baik, itu untuk yang eksternal. Nah, sekarang yang internal, yang memang ada di bagian dalam si bakteri tersebut ya. Ada 4 di sini, sitoplasma, nukleoid, ya, plasmid, dan ribosom. Ya. Saya persilakan ada 4 yang sudah menjawab. Silakan diturunkan resennya. Di sini atas nama Nyoman. Ada Nyoman? Ada Lydia, ya. Lydia Aldi. Kemudian ada Putri siapa ini? Mezia. Nama asli atau nama panggilan atau apa ini? Putri Mezi, Bu. Iya, Mutri. Ini namanya memang ini ya, Mezia gitu ya tulisannya ya. Iya, Ibu. Oke. Kalau nanti ini pas Zoom berikutnya dikasih spasi ya. Dipisah apa digabung namanya ini? Dipisah, Bu. Nah, dipisah ya. Coba nanti kalau ada sesi Zoom lagi di rename sesuai dengan nama aslinya ya. Jadi Putri Mezi gitu ya, bukan digabung. Iya, Ibu. Kemudian Triska. Oke, silakan dapat dijelaskan setelah berurut dari Nyoman Diana, Lydia, Putri Mezi, sama Triska. Baik, Bu, di sini saya akan menjelaskan sitoplasma merupakan cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat untuk organel sel menjalankan fungsinya. Sitoplasma bakteri merupakan cairan kental tidak berwarna yang terdiri dari air, zat organik seperti protein, karbohidrat, dan lemak, garam mineral, enzim, nukleotid, ribosom, dan plasmid. Tempat terjadinya proses metabolisme seluler. Baik, silakan dilanjut. Oke, baik, Bu. Untuk nukleoid itu adalah struktur nukleus pada bakteri berisi DNA sirkuler atau melingkar sebagai tempat penyimpan materi genetik. DNA menyandikan informasi genetik dalam bentuk haploid. Ukuran DNA berkisar dari 5.000 hingga beberapa juta pasangan basa atau BP yang mengkode 500 hingga beberapa ribu gen. Panjang kromosom DNA sangat besar dibandingkan dengan dimensi sel. Harus dikemas oleh protein terkait nukleoid
nukleoid atau NAP dan dipadatkan agar sesuai. Tidak hanya memadat tetapi juga diatur secara fungsional dengan cara kompatibel dengan semua proses DNA, replikasi, rekombinasi, segregasi, dan transkripsi. Oke, silakan. Selanjutnya. Baik, Ibu izin menjawab. Plasmid yaitu di samping memiliki satu kromosom pada nukleoid, bakteri juga memiliki kromosom lainnya yang disebut plasmid DNA ekstra kromosomal dan mampu bereplikasi sendiri atau autonom. Jumlah dan ukuran plasmid dalam sel bakteri bervariasi tergantung jenis plasmid bakteri. Umumnya, gen yang terdapat dalam plasmid bukan gen-gen yang esensial bagi pertumbuhan bakteri. Gen yang terdapat dalam plasmid adalah gen-gen resistensi terhadap antibiotik. Plasmid F, yakni plasmid yang bertanggung jawab terhadap kemampuan sel melakukan konjungsi reproduksi. Terima kasih. Oke, Ibu Triska izin menjawab ribosom. Ribosom itu organel sel yang berstruktur kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis atau pembuatan protein berupa partikel 70S yang terdiri dari subunit 30S dan 50S terletak bebas di sitoplasma. Subunit kecil mengalirkan atau menyampaikan informasi selama sintetis protein. Subunit besar tempat di mana ikatan baru yang akan dibuat untuk membuat protein. Ribosom menerjemahkan mRNA untuk membentuk rantai polipeptida yaitu protein menggunakan asam amino dibawa oleh tRNA pada proses translasi. Sudah, Bu. Oke, baik. Silakan dilanjut. Oh, sudah habis ya? Berapa sih tadi? Sudah menjawab semua? Oke, terakhir ribosom ya. Baik, sebentar. Baik, terima kasih atas jawabannya tadi ya. Coba kita review. Ini yang kaitannya dengan internal ya, atau bagian dalam. Baik, yang pertama adalah sitoplasma. Jadi kalau dilihat dari susunan bakteri, dari morfologinya ya, jadi yang berwarna biru ini, ya ini supaya lebih mudah untuk mempelajari saja, membedakan satu dengan yang lain. Ya kalau aslinya ya seperti ini ya, yang itu merupakan pengamatan mikroskopis ya. Jadi sitoplasma itu yang ada di antara tengah-tengah dari tubuh bakteri ya, yang memang di situ berupa cairan kental kalau dia masih hidupnya. Tapi kalau sudah mati ya tidak ada cairannya ya. Jadi sitoplasma itu bakteri berupa cairan kental yang tidak berwarna, yang dimana di dalamnya itu banyak terkandung zat-zat yang memang dibutuhkan untuk si bakteri itu hidup ya. Bisa itu protein, karbohidrat, lemak atau yang lain-lainnya ya. Bahkan ada yang disebut dengan ribosom, ada plasmid dan sebagainya macamnya yang merupakan itu yang menentukan unsur kehidupan bagi bakteri ya. Nah, kemudian dan nukleoid ya, kita ingat bahwasanya yang membedakan antara inti sel atau nukleus ya, tipe sel prokariot dengan eukariot itu adalah tipe nukleusnya. Kalau nukleus pada eukariot itu lebih sempurna ya, dia memiliki membran inti, sedangkan kalau pada prokariot itu tidak, dia akan tidak ada jarak gitu ya, dan itu tidak menjadi pelindung secara khusus bagi si inti selnya. Sehingga apa? Secara genetik dan secara apa namanya itu DNA-nya
itu sangat mudah mengalami pengaruh dari lingkungan, sehingga akan mudah juga mengalami mutasi ya. Kenapa yang disebut dengan bakteri itu lebih mudah mengalami mutasi? Karena memang salah satu penyebabnya adalah karakter dari inti selnya ya. Nah, dalam hal ini nukleoid itu sebetulnya secara prinsip sama juga dengan nukleus yang memang di dalamnya itu adalah materi genetik ya. Materi genetik yang itu berisi DNA. Namun DNA-nya dia jauh lebih sederhana. Kalau untuk DNA prokariot kan dia tidak double helix ya, tetapi dia single yang bentuknya itu sirkuler atau melingkar. Kalau untuk fungsinya juga sama ya, untuk menyimpan materi genetik dan ukurannya pun jauh lebih kecil ya ketimbang dengan ukuran sel dari eukariot gitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat pada gambar ya di sini di bagian tengah ini adalah nukleoid yang terdiri dari materi genetik yang itu juga memiliki peran yang penting untuk kelangsungan hidup dari bakteri tersebut. Yang nantinya selain yang kaitannya dengan fungsional untuk kehidupannya ya, peran-peran penting yang ini juga nantinya akan membantu dalam proses replikasi, proses rekombinasi, segregasi dan transkripsi gitu ya. Kemudian selanjutnya plasmid. Nah, bedanya dengan sel eukariot yang tidak memiliki plasmid. Apa sih plasmid itu? Jadi plasmid ini juga merupakan materi genetik yang dimana di dalamnya ada kromosom dan di dalamnya ada DNA. Nah, kromosom ini dia tidak berada di dalam nukleoid, tapi di luar nukleoid ya. Jadi disebut sebagai DNA ekstra kromosomal yang memang dia terpisah dari nukleoid dan sifatnya dia autonom ya, mampu bereplikasi sendiri. Kalau dari segi jumlah dan ukuran tergantung dari bakterinya ya, jenis bakterinya seperti apa. Dan namun dalam hal ini dilihat dari fungsinya itu tidak sama dengan kromosom yang ada di dalam nukleoid tadi, yang memang kaitannya dengan kelangsungan yang itu kaitannya dengan pertumbuhan si bakteri itu. Tapi kalau untuk plasmid itu tergantung. Ada yang terdiri dari gen-gen yang kaitannya dengan pertahanan diri terhadap zat-zat yang bisa merusak selnya, misalkan antibiotik ya. Ada juga yang kaitannya dengan reproduksi, semua tergantung dari peruntukannya. Ya, jadi kalau bakteri itu tahan dengan antibiotik, itu kemungkinan besar memang plasmid inilah yang nantinya akan berperan sebagai gen-gen resisten, gitu ya. Kemudian kalau untuk kaitannya dengan reproduksi, yang kemampuan untuk proses konjugasi ya, nanti ini ada bab tersendiri untuk reproduksi bakteri, itu kita kenal dengan istilah plasmid F namanya. Ya, ini kaitannya dengan proses reproduksi gitu. Nah, ini kalau dibandingkan ya, sedangkan kita lihat tadi di awal ada nukleoid yang di dalamnya itu ada kromosom ya. Nah, ini memang kaitannya dengan proses pertumbuhan atau genetik lah ya bahasanya, atau yang memang menyimpan segala informasi bagi bakteri. Nah, sedangkan kalau untuk plasmid tidak berada di nukleoid tadi, tapi dia berada di luar. Ya. Ini contohnya adalah plasmid DNA. Ya. Nah, ini kalau diamati menggunakan mikroskop itu bentuknya seperti ini ya. Bentuknya kromosom juga sama seperti kromosom ada di nukleoid. Bedanya dia tidak berada di dalam nukleoidnya, tetapi di luar nukleoidnya. Nah, adanya plasmid ini, kita tahu bahwasanya plasmid ini memiliki kekhasan dan itu dikatakan sebagai kelebihan ya. Kelebihan yang kita kenal dengan multi cloning site ya. Jadi dalam hal ini dia bisa memperbanyak diri ya tanpa adanya peran dari tubuhnya gitu ya. Dia bisa lepas gitu ya. Bisa lepas dan memiliki kemampuan untuk bisa mereplikasi secara autonom dengan kemampuan dia sendiri. Nah, itu hebatnya si plasmid gitu ya. Karena di area plasmid ini ya yang kita kenal dengan multi cloning site ini adalah area dengan banyak urutan basa yang mampu dikenali oleh enzim restriksi. Nah, ini mungkin masih asing ya untuk kalian, tapi paling tidak kalian bisa mengenal walaupun cuma di permukaannya aja ya. Jadi ada istilah bioteknologi modern yang itu mengedepankan adanya rekayasa genetika. Nah, ini
bukan hanya ingin mengedepankan tidak baiknya si bakteri, tetapi kita ingin mengedepankan manfaatnya. Jadi mau bakteri patogen sekalipun, kalau dia mau diterapkan di bidang industri, itu bisa bermanfaat gitu ya, dengan teknik rekayasa genetik yang itu menggunakan plasmidnya. Kita ambil plasmidnya yang merupakan sebagai vektor atau perantara untuk mengembangkan organisme dengan karakteristik tertentu. Siapa sih yang nggak tahu insulin ya? Insulin memang normal dihasilkan oleh tubuh kita ya, oleh sel-sel pankreas begitu. Ini sudah kita bahas ya di mata kuliah lain ya, kaitannya dengan pengaturan gula darah dan lain-lain begitu. Nah, insulin ini akan bermasalah kalau ada sesuatu yang menghambat dalam proses produksinya. Entah itu ada kerusakan dalam sel pankreasnya, atau mungkin jumlah insulinnya tidak bisa normal, atau mungkin tidak menutup atau mengcover tugas dari insulin dengan segitu banyak atau tingginya gula darah dalam tubuh kita. Makanya kan kita butuh asupan insulin yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Nah, insulin itu diperoleh dari mana? Kalau kita berpikir itu dari manusia yang lain, bagaimana caranya kan begitu? Dan butuhnya berapa? Atau kalau kita ambil dari hewan, ya, hewan apa? Misalkan sapi, ya, atau hewan-hewan yang lain yang sekiranya bisa diambil insulin. Mau berapa banyak insulin yang bisa kita peroleh? Sedangkan kebutuhan industri sangat banyak atau tinggi gitu ya. Nah, makanya kita menerapkan di industri yang sudah skalanya besar gitu ya, yang memang ini sudah terbukti kalau memang ini bisa dikembangkan begitu, yang itu menerapkan rekayasa genetik yang menggunakan plasmid. Nah, caranya bagaimana rekayasa genetik? Ini sesuatu yang memang di luar nalar ya, kalau dilihat, bisa nggak sih kayak gini? Tapi kan ternyata ini semua sudah berlangsung ya, artinya bukan sesuatu baru bagi kita. Yang itu diambil tetap dari sel manusia yang memang itu secara khusus memproduksi si sel insulin. Misalkan dikata pankreas ya, diambil dari sel pankreas yang memang dia bisa menghasilkan insulin. Lalu diapain? Ya, cukup diambil saja. Diambil kemudian kita membutuhkan plasmid yang itu dari bakteri. Nah, biasanya bakterinya yang memang bakteri yang mudah untuk ditumbuhkan ya, atau yang mudah didapatkan. Misalkan bakteri E. coli. Ya. Kita tahu bakteri E. coli itu kan memang normal dalam tubuh kita ya, kalau berada di bagian organ yang memang di situ normalnya ada. Itu tidak masalah. Tapi yang masalah adalah ketika dia berada di organ lain yang tidak mestinya ada atau jumlahnya berlebihan gitu. Nah, itu kita bisa memanfaatkan plasmidnya. Nah, plasmidnya ini punya kemampuan dia dapat memperbanyak diri tanpa harus berada di dalam si tubuhnya. Ya, artinya dalam hal ini kita ambil bakterinya begitu ya, karena dia kan lepas dari nukleoidnya ya, dia di luar nukleoidnya. Jadi dengan cara memberikan kesempatan dia bergabung dengan DNA-nya manusia ya, dengan rekayasa genetik itu tadi ya. Kalau kita lihat pada gambar ya, ini memang sekilas memang mudah ya caranya, tapi realnya pasti butuh uji coba yang berkali-kali ya, dan tentunya tidak membutuhkan biaya yang kecil ya. Makanya ini skalanya harus besar. Nah, kita lihat kita sudah mengambil plasmidnya dari bakteri begitu ya, dan DNA-nya manusia kita ambil yang berwarna kuning. Ini adalah plasmid dari bakteri, kemudian dipotong separoh ya dengan enzim restriksi, dipotong begitu. Kemudian kita ambil dari DNA-nya manusia yang khusus mensekresikan insulin yang berwarna biru ini. Gimana caranya supaya ukurannya sama dengan yang dibuang tadi ya, untuk menyambungkan di sini. Klik gitu ya. Dia bisa menjadi satu. Ya, yang membedakan kalau ini adalah punya bakteri, ini adalah punya manusia. Logikanya, ketika si plasmid ini nanti akan melakukan replikasi, maka yang replikasi tidak cuma untuk yang berwarna kuning saja, tetapi yang warna biru pun juga ikut replikasi. Artinya apa? Sel-sel manusia yang bisa mensekresikan insulin tadi pasti akan ikut banyak di sini.
ya. Nah, setelah jadi satu seperti ini, maka kita kembalikan ke tubuhnya bakteri. Bakteri itu punya kemampuan dia dapat membelah secara biner, tidak harus butuh partner bakteri lain, ya. Cukup satu aja itu bisa membelah berkali-kali, membelah jadi dua, masing-masing membelah jadi dua lagi, dan seterusnya, ya. Dengan catatan dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan ya nggak bisa tumbuh, kan sama dengan manusia atau hewan ya. Kalau nggak dimakan, kasih makan nggak bisa tumbuh. Nah, otomatis ketika terjadi pembelahan biner ya, yang awalnya satu jadi dua kayak gini, kita lihat yang ikut memperbanyak itu nggak cuma kuning saja, tetapi yang warna biru, dan ini adalah sel manusia yang itu menghasilkan DNA untuk mensekresikan insulin ya. Semakin banyak pembelahannya, maka akan semakin banyak nantinya yang dihasilkan yang berwarna biru ini. Dan ini adalah proses rekayasa genetik untuk mensiasati memproduksi insulin, tidak mesti harus mencari hewan tertentu atau dari manusianya langsung gitu ya, yang dijadikan sumbernya. Nah, ini teknologi dalam proses pembuatan insulin. Ya, tentunya yang saya jelaskan ini tidaklah semudah apa yang saya sampaikan ya. Artinya kalau sudah dalam skala industri sudah banyak hal-hal yang harus ditunjang, harus didukung gitu ya, yang artinya segala uji coba, riset segala macam itu harus diperkuat ya, karena tentunya ini untuk kebutuhan orang banyak ya. Jadinya tidak masalah kalau harus mengeluarkan biaya yang begitu besar gitu ya, yang tentunya harapannya produksi insulin bukan menjadi hal yang masalah gitu ya, dan kita sudah bisa memanfaatkan itu semua terutama bagi mereka yang membutuhkan ya. Kita sih pengennya kita nggak butuh ya, pengennya ya, walaupun ada kita nggak mau karena tubuh kita pengennya normal gitu ya, menghasilkan insulin, nggak perlu ada asupan dari luar. Kalau sampai ada asupan dari luar tuh sudah menandakan berarti tubuh kita sedang tidak baik-baik saja ya, ada gangguan dalam proses produksi secara alami oleh sel-sel pankreas kita, baik secara genetik ataupun kebiasaan hidup kita yang kurang baik ya. Sekarang sebetulnya tergantung bagaimana kita mempersiapkan itu semua, apakah kita mau memanfaatkan insulin yang sudah ada dengan buatan rekayasa genetik itu, atau kita cukup apa yang kita punya saja ya. Tentu di antara kita semua nggak ada yang pengen mau pakai insulin yang sudah direkayasa genetik seperti ini. Nggak ada pun satu yang mau ya. Semuanya pengennya kita punya kemampuan untuk menghasilkan insulin sampai akhir hayat nanti ya. Ya itu tadi catatannya, harus bisa menjaga keseimbangan untuk gaya hidup ya, terutama pola makan. Kemudian selanjutnya ribosom. Nah, ribosom ini kalau dilihat dari fungsinya dia sebagai sintesa protein ya, di mana di dalam proses pembentukan protein memang kita tidak lepas dari apa itu DNA. Nah, nanti kita akan belajar itu di mata kuliah biokimia ya, bagaimana sintesa protein itu bisa terbentuk dari sintesis DNA dan RNA. Ya, ini sebagai pengantar saja bahwasanya memang di dalam sel bakteri tersebut juga punya ribosom, sama dengan manusia atau hewan lain pun juga punya. Betapa pentingnya protein itu karena bisa dikatakan sebagai bagian yang tidak mungkin tidak ada di dalam tubuh makhluk hidup ya. Nanti ini akan ada penjelasan tersendiri ya kaitannya dengan proses sintesa protein. Jadi memang kalau dilihat dari kebutuhannya ya, di dalam tubuh bakteri ini ada bagian ribosom yang dia ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Nah, kalau ukurannya kecil itu dikenal dengan subunit kecil ya, sedangkan kalau yang besar subunit besar ya. Kalau peruntukannya, jadi ribosom pada bakteri ini ya berupa partikel yang terdiri dari subunit 30S dan 50S ya. Yang itu sangat bebas ya, ada di dalam permukaan sitoplasma. Jadi tersebar bebas begitu, bulatan-bulatan kecil yang memang itu adalah ribosom. Kalau yang subunit kecil itu akan mengalirkan atau menyampaikan informasi selama sintesa protein. Sedangkan kalau subunit besar itu tempat di mana ikatan baru yang akan dibentuk untuk membuat protein.
ya. Jadi nanti kalian akan belajar ya apa itu transkripsi, apa itu translasi ya, yang mana itu semua sangat penting untuk proses pembentukan protein ya. Tapi tidak saya sampaikan di sini, saya khawatirin nanti kalian malah bingung. Jadi sementara saya keep dulu ya untuk sintesa protein, karena sebetulnya pada prinsipnya sama ya, proses sintesa protein semua makhluk hidup. Tinggal nanti itu peruntukannya untuk bakteri atau untuk manusia. Nah nanti untuk yang sintesa protein akan dijelaskan di mata kuliah biokimia ya. Jadi biar ada korelasi begitu kaitannya dengan sintesa protein. Oke, nah kemudian kaitannya dengan variasi bentuk bakteri ini sudah dijelaskan di awal ya, bahwasanya bakteri itu memiliki keragaman dalam bentuk, ini pun nantinya akan menjadi dasar penggolongan dan dasar penamaan ya. Jadi ada yang monokokus, berarti dia mono tunggal ya, kokus berarti bulat, berarti tunggalnya bulatnya hanya ada satu, itu monokokus. Kalau dia bentuknya dua seperti ini namanya diplococcus. Kalau bentuknya banyak seperti ini namanya streptococcus. Jadi kalau ada bakteri yang namanya streptococcus ya berarti bentuk bulatannya banyak dan kecil-kecil gitu ya. Kemudian ada sarkina, ada tetracoccus. Kalau tetra itu 4 ya. Nah ini kalau yang kokus, sedangkan kalau untuk yang basil itu ada monobasil, ada diplobasil, ada streptobasil ya. Kemudian untuk yang bentuk spiral itu ada spiral, ada vibrio dan spiroseta dan lain-lain ya. Ini contohnya. Kalau untuk yang lactobacillus ya, lactobacillus basil berarti bentuknya batang. Ini contohnya. Kemudian ada streptobacillus, strepto itu banyak ya. Berarti tidak cuma satu, dia kayak rantai seperti ini. Kalau diplo berarti kan diplo itu 2 ya. Berarti dia rantainya ada 2 dan bentuknya dia basil. Kalau staphylococcus berarti dia bentuknya banyak dan bentuknya bulat-bulat ya. Ada strepto. Kalau strepto itu dia lebih ke rantai ya, bentuknya dia sambung menyambung seperti ini. Kalau diplo berarti dia dua-dua seperti ini dan bentuknya dia kokus atau bulat dan lain-lain ya. Nanti bisa dipelajari. Baik, untuk selanjutnya karena waktunya sudah habis ya. Saya akan menjelaskan terkait evaluasi perkuliahan untuk pertemuan ini. Ada pertanyaan yang mesti harus kalian jawab ya, nomor 1 sampai nomor 5. Silakan kalian mencari jawabannya dari berbagai referensi yang itu valid ya, bukan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang memang ada sumbernya ya. Untuk soal yang pertama, apa saja yang membedakan antara sel manusia dengan sel bakteri? Ya, jadi silahkan nanti kalian cari berdasarkan referensi ya. Ini sudah saya singgung di awal tadi, tentu ada perbedaan antara sel manusia dengan sel bakteri. Bedanya seperti apa ya? Yang kedua, seberapa penting adanya struktur kapsul bagi bakteri jika dibandingkan bakteri yang tidak memiliki? Atau nggak ngaruh mau punya nggak punya. Nah, silakan kalian bisa menjelaskan itu ya. Ada nggak bedanya antara bakteri yang punya kapsul sama yang tidak? Kalau memang ada, pentingnya di mana? Lebih penting punya yang kapsul atau yang tidak? Atau lebih punya pengaruh yang positif itu yang berkapsul atau yang tidak? Tentunya bagi si bakterinya ya, yang semuanya kaitannya dengan pertahanannya. Kemudian yang nomor 3, sel pada manusia itu memiliki nukleus ya atau inti sel. Sedangkan pada sel bakteri memiliki bukan nukleus atau bukan inti sel, namanya nukleoid. Jelaskan perbedaannya apa? Ini sudah juga ya dijelaskan tadi. Kemudian yang nomor 4, apa perbedaan fimbre dan pili pada bakteri berdasarkan struktur dan fungsinya? Ini juga sudah ada ya, tinggal kalian menyusun jawabannya. Yang terakhir, rekayasa genetika telah mampu menggunakan plasmid sebagai vektor dalam produksi insulin. Berikan penjelasannya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, bisa kalian jelaskan kembali dengan gaya bahasa kalian ya. Boleh pakai gambar gitu untuk menjelaskannya. Yang jelas nggak cuma gambar aja. Kalau gambar nanti orang bingung suruh ngapain dengan gambarnya. Gambar sekaligus dengan penjelasan atau uraian dari prosesnya tersebut. Ya, ketika menggunakan plasmid itu sebagai vektor dalam produksi insulin ya. Nah, ini merupakan tugas kelompok ya. Jadi silakan saja kalian mengatur sedemikian rupa ya
Jadi nanti pastikan dalam kelompok itu imbang meskipun tidak sama persis, paling tidak 11-12 ya. Artinya selisihnya tidak terlalu jauh. Ini sudah saya tetapkan, satu kelompok itu terdiri dari 4 atau 5 orang. Ya, artinya boleh ada yang 4, kalaupun toh memang tidak bisa 5 semua atau tidak bisa 4 semua ya paling tidak ada yang 4, ada yang 5 itu boleh ya. Ini dibuat PPT, jadi nanti masing-masing pertanyaan itu ditulis ulang di dalam PPT ya. Kemudian sekaligus dengan jawabannya juga ditulis di PPT tersebut ya. Jadi buatlah PPT semenarik mungkin yang mudah dipahami juga. Nah, ini bagaimana cara pengerjaannya setelah dibuat PPT ya, setiap nomor soal itu berikut dengan jawabannya. Jadi soal jawaban gitu boleh ya. Misalkan slide 1 itu soal nomor 1. Nanti langsung aja di slide itu menjelaskan tentang jawabannya. Kalau kurang ya mungkin slide selanjutnya. Jadi disesuaikan aja masing-masing kelompok ya. Nah, kemudian silahkan, ini karena sifatnya mandiri ya, tidak perlu ada sesi untuk bisa kita bertatap Zoom langsung. Silakan dipresentasikan melalui Zoom secara mandiri ya. Tapi yang jelas semuanya harus terekod. Terekod itu artinya apa yang disampaikan pada saat sesi Zoom itu harus kalian rekod. Seperti saat ini saya lakukan ya. Yang linknya bisa kalian simak kembali ya. Jadi walaupun saya tidak hadir pada saat Zoom kalian presentasi, nanti saya akan melihat linknya yang sudah kalian upload di YouTube. Ya, ini masing-masing kelompok. Bu, bagaimana kalau semua kelompok nggak bisa ngumpul jadi satu? Ya nggak perlu menunggu ngumpul jadi satu. Silahkan per kelompok saja merekam itu semua melalui Zoom. Zoom-nya boleh pakai Zoom kampus kuliah, tapi izin dulu ya dengan Bu Yuli, karena silakan ditentukan waktunya kapan untuk satu kelompok itu bisa Zoom secara mandiri. Nanti kalian akan diberikan akses untuk menjadi co-host, bisa merekod ya. Jangan lupa direkod atau direkam. Karena sia-sia nanti kalian sudah presentasi bla 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 lupa rekod lagi, gimana supaya bisa disampaikan ke saya gitu ya. Jadi silakan nanti hasil rekodnya itu di save ya, kemudian di-upload di YouTube. Nah, lalu dikirimkan linknya, nanti akan saya berikan link pengumpulannya. Nah, itu nanti akan menjadi penilaian bagi saya ya. Jadi silakan dikumpulkan paling lambat tanggal 25 Oktober. Ya, nah ini catatannya, jika akan menggunakan Zoom silakan konfirmasi ke Bu Yuli ya untuk dibuatkan break room-nya, dan ingat jangan mendadak. Kalau misalkan besok, misal ya besok gitu ya, harus hari ini konfirmasinya. Nanti hari H mengingatkan kembali, Bu, saya dibuatkan break room, Bu, untuk tugas gitu kan. Nanti kalian akan dibuatkan room tersendiri, tidak akan mengganggu room-room yang lain. Jadi kalian bebas di situ, mau presentasi, kemudian nanti diaktifkan menjadi co-host untuk bisa merekod ya. Nggak harus sama dengan kelompok lain ya waktunya. Jadi selonggar kalian kapan bisa satu kelompok itu nanti silahkan bisa dikomunikasikan dengan Bu Yuli ya selaku admin untuk Zoom-nya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Maaf Ibu, izin bertanya. Kalau untuk masalah tadi kan Zoom mandiri ya Bu ya? Itu seluruh mahasiswa masuk semua ya Bu? Kelompok Atau ya hanya terserah kelompoknya aja? kelompok kalian aja lah. Oke, makasih Iya, Bu. karena prosesnya kan sebetulnya ini kalian hanya merekod ya, bukan sesi presentasi secara umum. Jadi hanya merekod, nanti linknya ya apa hasil rekodnya diupload, nanti linknya dikumpulkan ya melalui link yang nanti saya sediakan. Baru nanti link-link itu akan saya kumpulkan, akan saya sharekan ke seluruh mahasiswa untuk bisa menyimak. Nah, itu ya. Jadi setidaknya nanti kalian bisa saling memberikan masukan begitu ya. Jadi tidak harus dalam satu waktu yang sama. Kalau memang itu sangat-sangat sulit daripada malah nggak jalan-jalan, masing-masing dari kelompok saja ya. Tentukan waktunya kapan. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam terserah, tapi yang penting izin dulu ya penggunaan Zoom-nya agar nanti bisa dibuat break room ya. Makasih Bu. Oke. Oke, Bu, maaf,
Iya, silakan. Kelompoknya boleh sama dengan yang kelompok simplisnya itu nggak, bukan sama 4 Oke, boleh, bebas saja, terserah ya. Yang penting pokoknya dalam satu kelompok ada 4 atau 5. Kalau memang ada kelompok lain yang sudah terbentuk, itu saja yang lebih 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 hemat waktu ya, nggak perlu bikin-bikin lagi. Ya, baik Bu, terima kasih. Oke. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah harus agenda lain. Terima kasih. Yang jelas prinsipnya kalau belajar kaitannya dengan teori ya, itu kalian bisa menggali informasinya dari mana saja, bisa dari materi yang saya sharekan atau dari buku atau dari Google yang lainnya. Yang penting itu mencakup capaian pembelajaran yang sama ya. Kalau saya sih prinsipnya kalian tidak usah terlalu jauh-jauh dari apa yang saya sampaikan karena tentunya apa yang saya sampaikan itu sudah menjadi pakem untuk ketercapaian pembelajaran kalian dalam taraf D3 ya. Artinya dalam hal ini tetap harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Saya nggak pingin kalian ya saya menceritakan ini karena beberapa kali terjadi ya ketika menjawab pertanyaan atau ada tugas itu materi yang menjadi pijakan kalian itu materi yang setara dengan S1 gitu ya atau setara dengan level yang lain. Artinya dalam hal ini apa yang sudah saya sampaikan ini menjadi pakem ya. Pakem kalian untuk tahu level ketercapaian untuk D3 itu sejauh mana. Jadi ketika kalian mencari referensi di Google itu dilihat-lihat lagi sesuai nggak dengan apa yang disampaikan Bu Kiki gitu ya. Kalau masih sesuai berarti bisa diambil. Kalau yang sudah terlalu dalam, terlalu jauh, dan itu tidak saya sampaikan, ya tidak perlu. Gitu ya. Artinya saya akan menyesuaikan dengan kebutuhan kalian yang nantinya itu dipentingkan atau diperuntukkan untuk pondasi kalian di farmasi gitu ya. Jadi memang mikrobiologi ini kan umum banget ya. Orang semua hampir orang kesehatan tuh belajar mau dari keperawatan, bidanan, farmasi, apalagi ya apa itu namanya analis kesehatan. Nah, itu belajar semua. Bahkan farmasi yang anafarma itu juga belajar. Tapi jangan lupa setiap bagian itu memiliki poin-poin ketercapaian yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi harus tetap pakemnya adalah materi yang saya sampaikan. Kalau memang kalian mau memperbanyak materi di lain yang memang masih ada kaitannya dengan yang saya sampaikan itu boleh. Ya, artinya memang itulah yang nantinya akan dipertajam begitu ya. Misalkan kaitannya dengan rekayasa genetik, karena saya sudah menyampaikan itu, ya nggak apa-apa, silakan cari di luar sana yang mendukung referensinya itu seperti apa ya. Tapi memang tidak terlalu dalam, karena kan ini peruntukannya bukan detail untuk industri ya, tapi lebih pemahaman kalian, oh ada loh ternyata rekayasa genetik itu diterapkan di bidang kefarmasian untuk penemuan obat baru gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Namun saya belum absen ya, coba sebentar. Oke, yang saya absen silakan bisa bilang hadir ya. Untuk pekan kedua. Atas nama Delis ada? Ini Delis angkatan 2022 ini. 2023. Enggak ada Delis. Ini salah KRS apa gimana ini? Kemudian Amanda ada?
Hadir, Bu. Bilkis, Hadir, Bu. Cika, Hadir, Bu. Desi, Hadir, Bu. Dewi, Hadir, Bu. Diah, Hadir, Bu. Dita Eka, Hadir, Bu. Diva, Diva ada? Iya, hadir, Bu. Eka Rizky, Hadir, Bu. Feby, Feby, Hadir, Bu. Gita, Hadir, Bu. Imat, Hadir, Bu. Indah Dwi Lestari, Hadir, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Lydia, Hadir, Bu. M. Adi Purnomo, Hadir, Bu. Maharani, Hadir, Bu. kemudian Muhammad Rizky, Hadir, Bu. kemudian Mita Sari, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Nanda, Hadir, Bu. Naswa, Hadir, Bu. Nida, Hadir, Bu. Nuraisa, Nuraisa, Hadir, Bu. Nuraisa hadir, Bu. Nurul Hidayah, Hadir, Bu. Nyoman Diana, Hadir, Bu. Putri Asmara, Hadir, Bu. Rahel, Hadir, Bu. Rahmadia, Hadir, Bu. Retno, Hadir, Nur Bu. Hasmitasari, Hadir, Bu. Revo Mulyani, Hadir, Bu. Reina Monica, Hadir, Bu. Rindi, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Rosa, Hadir, Bu. Sabrina, Hadir, Bu. Selira, Hadir, Bu. Sandy, Hadir, Bu. Septi, Hadir, Bu. Septiana, Hadir, Bu. Tasya, Hadir, Bu. Tia Rahmawati, Hadir, Bu. Triska, Hadir, Bu. Wira, Hadir, Bu. Zaki, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Anissa Sahara, Hadir, Bu. Desi Elia, Hadir, Bu. Dwi Setio, ada? Oh, tidak ada di Zoom ya? Salah. Elin, Hadir, Bu. Eni Maria, Hadir, Bu. Via, Tia hadir, Bu. Lia, Hadir, Bu. Nur Rahman, Hadir, Bu. Retno, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Aisyah, ada Aisyah? Hadir, Bu. Berlin, Hadir, Bu. Dwi Hartati, Bu. Gita, Hadir, Bu. Marini, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Putri, Mezi, Hadir, Bu. Ini benar tulisannya Putri Mezle ya? Apa Mezie? Iya, Bu. Kalau di kakak emang tulisannya begitu. Oh, memang maksudnya jangan sampai nanti salah ini nanti ngaruh ke ijazah ya. Kalau memang benar gini ya nggak apa-apa sesuai dengan ininya. Iya, Bu. Benernya begitu. Udah benar ya? Iya, Bu. Oke. Roslina,
Tidak ada ya. Suci? Hadir, Bu. Oke. Baik, itu ya yang dapat saya sampaikan untuk sesi perkuliahan Zoom kita hari ini. Terima kasih. Mari kita tutup membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, sama-sama.